Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan video kelanjutannya dari Project My Store untuk versi yang berikutnya di tahapan development. Untuk lanjutannya yaitu di versi 1.1.0 bagian development. Apa saja yang akan kita lakukan kali ini? Yaitu yang pertama, kita akan melakukan setup di bagian sisi server dengan Firebase. Jadi membuat Firebase project-nya dulu, terus melakukan setup untuk database-nya. Terus yang kedua, kita mencoba untuk mengkoneksikan Android Studio project-nya yang sudah kita buat dengan Firebase yang sudah kita setting juga. Yang ketiga, kita melakukan update tampilan di bagian UI di dashboard-nya. Terus yang keempat, kita akan coba untuk melakukan get data atau menampilkan data dari server dan juga set data, yaitu mengirimkan data dari aplikasi kita gitu. Jadi kita akan melihat real time apakah sudah bisa berkomunikasi dengan baik atau belum, seperti itu. Untuk tahapan yang pertama, kita melakukan setup database-nya dulu di bagian Firebase-nya, jadi di bagian servernya. Jadi kita harus membuka browser terlebih dahulu. Kita buka Chrome. Masuk ke firebase.google.com. Bagi yang belum membuat akun Firebase-nya, diharapkan membuat terlebih dahulu. Bagi yang sudah dan sudah terkoneksi dengan Google Chrome-nya, jadi silakan membuka di bagian sini, buka konsol atau open konsol. Nah, pada tahapan ini kita jika sudah masuk ke bagian konsolnya, kita akan ditampilkan beberapa project Firebase yang sudah kita buat. Syaratnya cukup mudah sih kalau untuk membuat Firebase itu, ya kita harus memiliki akun Gmail. Dan di sini ada beberapa project yang memang sudah saya buat. Kita akan buat project baru disesuaikan dengan namanya, yaitu misalnya My Store. Nggak bisa ada spasi ya, jadi harus pakai strip kalau mau. My Store. Continue. Google Analytics-nya biarkan saja, nyalakan saja. Konfigurasinya pilih yang ini, default akun for Firebase. Jadi nggak usah bikin akun Google Analytics lagi. Terus sambil nunggu project di Firebase itu akan dibuatkan. Nah, untuk Firebase itu sendiri sebetulnya bukan cuma database saja, tapi juga meliputi beberapa yang lain seperti autentifikasi, hosting, storage, dan lain-lain. Jadi real-time database adalah salah satu bagian dari Firebase. Jadi kalau ngomongin Firebase itu lumayan cukup lengkap, tapi yang akan kita gunakan pada video kali ini terbatas di database real-time-nya saja. Oke, jika sudah beres, sudah ready, klik continue, dan kita akan masuk ke project Firebase-nya, yaitu My Strip Store. Kalau pengen pindah ke project yang lainnya, tinggal diklik di sini aja, kita masuk ke project yang diinginkan. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya katakan, ada database, autentifikasi, storage, hosting, dan lain sebagainya. Yang akan kita gunakan di sini di database-nya terlebih dahulu. Nanti yang lainnya akan menyusul di video-video berikutnya. Masuk ke bagian database. Setelah itu kita akan buat database-nya, create database. Pilih yang start test mode terlebih dahulu. Karena kalau yang production mode ini sebetulnya ya untuk kebutuhan ketika rilis, publish, dan bisa diakses oleh orang banyak. Sedangkan kita kan masih di tahapan development, jadi ya pilih yang test mode terlebih dahulu. Di sini ada pemberitahuan bahwa nanti aksesnya itu diberikan waktu 30 hari untuk membaca dan untuk menulisnya.
Tapi jika kita sudah mendekati hari tersebut, sebetulnya bisa kita perbaharui. Jadi tidak masalah. Klik next. Terus pilih untuk lokasinya kira-kira yang dekat yang mana dengan lokasi kita. Nggak ada Asia Tenggara ya. Pilih ini aja deh. Klik done. Lumayan lama juga ya, tergantung dari koneksi internetnya. Jadi sabar saja, ditunggu dulu saja. Oke, sudah dibuatkan. Nah, di sini sebetulnya untuk Firebase database sendiri atau yang real time-nya, dia memiliki dua bagian, ada yang Cloud Firestore sama yang real time database. Nanti kedepannya sih kayaknya bakal migrasi ke Cloud Firestore, tapi untuk sementara kita coba dulu di real time database-nya. Kalau di sini sih kalau dari penjelasannya lebih powerful, query-nya juga dan lain sebagainya. Kita coba yang di sini dulu aja ya. Kalau misalnya ada perintah untuk migrasi ya kita akan migrasi gitu. Kita pilih yang real time database terlebih dahulu. Baik. Nah, ini adalah tampilan dari Firebase itu sendiri. Perlu diketahui, Firebase itu sifatnya NoSQL database, jadi tidak berkaitan dengan query language seperti select bintang, join, dan lain sebagainya. Karena secara formatnya juga dia berbeda, bukan .SQL tapi JSON. Jadi formatnya itu istilahnya kalau di SQL itu ada kolom sama tabel. Kalau tabel kolom, tabel baris dan lain sebagainya. Kalau di sini namanya itu tag atau pet. Gitu. Jadi ya sedikit berbeda lah. Dan sebetulnya tidak terlalu memikirkan relationship data karena di sini yang penting atau orientasinya itu percepatan dalam transaksi data. Seperti itu. Jadi bagusan mana SQL atau NoSQL tergantung kebutuhan. Gitu. Itu jawabannya. Setelah itu kita ke bagian rules-nya. Ini yang paling penting. Kita ubah untuk read sama write-nya itu sendiri kita ubah menjadi true. Karena kalau misalnya false, kita nggak akan bisa baca data dan juga tidak bisa menuliskan data dari luar atau dari aplikasi kita. Kita true kan. Setelah itu publish. Oke, sudah selesai. Nah, pada tahapan ini settingan di bagian Firebase itu di database itu sudah selesai. Selanjutnya kita bisa memberikan sedikit data contoh di database-nya. Misal, kita tambahkan satu data di sini ke bagian datanya. Misalnya beri nama datanya apa ya? Misalnya datanya my name. Value-nya misalnya nama saya misalnya Andri, terus add. Nah, di sini saya mempunyai tag atau pet, nama petnya my name, dan di sini value-nya itu Andri. Nah, yang value yang bisa masuk sini itu bisa string dan juga integer. Jadi kalau misalnya true atau boolean kayak gitu, sebetulnya dia menyimpannya itu ya string juga sih, gitu. Jadi ya masalah handling segala macamnya itu diatur di bagian aplikasi. Nah, pada tahapan ini kita akan coba ngambil data my name ini dan juga kita akan coba merubah datanya baik dari server maupun dari aplikasi. Pada tahapan ini kita sudah selesai. Setting atau setup Firebase project-nya sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke bagian Android project-nya.
dan dikoneksikan dengan Firebase yang di sini. Oke, buka projectnya. Nah, sebetulnya banyak cara untuk mengkoneksikannya. Ada yang cara manual, yang dikopikan satu persatu, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan Android Studio versi yang terbaru, kita manfaatkan plugin yang sudah tersedia saja. Jadi, biar lebih mudah, asal ada koneksi internet, kita langsung saja ke bagian toolsnya. Terus di sini ada pluginnya, yaitu untuk Firebase. Diklik saja. Nah, nanti di sini pilih yang real-time database, terus save and retrieve data, connect to Firebase, diklik. Nah, kalau misalnya sudah login pertama kali di Android Studio-nya dan sudah mengkoneksikan dengan beberapa project sebelumnya, biasanya dia udah otomatis tertulis seperti ini. Tapi kalau misalnya belum, nanti harus login terlebih dahulu gitu. Jadi simple lah. Kalau misalnya ini kita nggak usah bikin project baru, pilih yang sudah ada aja, pilih yang ini, terus arahkan ke Firebase project yang sudah kita buat. Nah, yang My Store ini. Terus kita coba koneksikan, klik connect. Jangan lupa ya, internet atau koneksi internet juga mempengaruhi dalam proses sinkronisasi atau pembuatan koneksi dari Firebase ke Android Studio. Oke, setelah berhasil dan tertulis connected, selanjutnya kita ke tahap yang kedua, yaitu menambahkan library-nya ke sini. Diklik add the real-time database to your app-nya, dia akan menambahkan beberapa library kayak gini nih. Menambahkan Firebase database, Google Service, dan lain sebagainya. Klik accept change dan tunggu dia sampai selesai membuild-nya. Jadi ya kita tunggu dulu deh gitu. Oke, sudah selesai. Dependency setup correctly. Jadi ya sudah selesai. Ini bisa kita tutup asistennya. Nah, di sini apa sih yang ditambahkan atau apa saja yang berubah? Yang berubahnya bukan berubah sih, ada sesuatu yang ditambahkan, yaitu mana? Sebentar ya. Di bagian build Gradle-nya, nah sini sudah bertambah, yaitu ada Google Firebase Database 16.04. Ini versi yang bukan yang terbaru ya. Yang terbaru itu ada 19.2.0. Jadi ini kita upgrade aja atau kita perbarui 19.2 0. Sinkronisasi lagi. Oke, sudah selesai. Ada lagi yang terbaru. Kita harus mengecek ya setiap dependensi yang kita masukkan untuk memastikan tidak ada yang deprecated atau tidak ada yang usang. Baik. Di tahapan seperti ini kita sudah terkoneksi dan juga sudah bisa kita gunakan. Jadi kita akan coba buat tampilannya terlebih dahulu.
Jadi untuk tahapan ini koneksi Android project ke Firebase-nya juga sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan mengupdate sedikit tampilan di dashboard-nya atau UI-nya agar disesuaikan untuk proses pengiriman dan pembacaan data di Firebase. Kita buka terlebih dahulu di bagian dashboard fragmentnya, terus ke bagian layout fragment dashboardnya. Oke, seperti ini. Kita akan buat satu edit text, satu button, dan juga satu text view. Gunanya untuk menampilkan data dan juga mengupdate data. Jadi di sini update datanya bukan CRUD yang kompleks, tapi masih getter setter biasa. Kita tambahkan, disimpan di atas aja mungkin ya. Kita bikin edit text yang terlebih dahulu. Beri ID, misalnya edit name, karena datanya my name. Text size-nya 25 SP, mau kegedean 18 SP. Text color-nya navy. Terus tambahkan button-nya. Beri ID. Misalnya button submit. Beri teks juga. Oke, kasih background-nya. Kasih warna text color-nya misalnya white. Ya, seperti itu. Posisinya si button ini berada di bawah edit text, jadi tinggal kasih below saja edit name. Nah, gitu. Ini juga sama. Satu lagi yaitu text view. Oh, text view-nya yang ini. Kita ubah aja di sini jadi text name. Di sini my name. Letaknya bukan di tengah, width-nya match parent aja, tapi dia di bawah button, below button submit. Posisinya center, horizontal, true. Oke, bukan graffiti aja, center horizontal. Nah, seperti itu. Ya, sederhananya seperti ini, atau kita balut sedikit dengan layout biar ada paddingnya. Relative layout, match parent content, kasih padding dikit. Paddingnya misalnya 20 pixel. Oke, kita coba masukkan ininya ke dalam layout tersebut. Nah, biar ada rapi gitulah. Cuma ini agak sedikit kurang ke atas sama ke bawah. Kita kasih margin aja di bagian submitnya. Button submit, margin top 10 pixel,
20, 10 aja lah. Margin bottom juga 10. Ya, dikira-kira deh, biar nggak terlalu dempet. Oke, saya rasa cukup. Ini tampilannya, ini ID-ID-nya sudah diberikan. Kita masukkan ke variabel globalnya terlebih dahulu. Biasakan tag-nya dulu kita masukin atau kita buat untuk kebutuhan debug. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa cari tahu dan gunakan tag tersebut biar nggak bingung pencariannya. Private string tag. Oke. Terus kita akan deklarasi variabel-variabel atau komponen view apa saja yang sudah ada di layoutnya. Yang pertama, edit text-nya, private edit name. Untuk buttonnya, button submit. Dan untuk text view-nya, text name. Seperti biasa, dibikin dulu untuk inisialisasi atau pengenalan find view by ID-nya itu kita menggunakan metode yang terpisah, private void init view. Nah, karena di sini di dalam fragment, jadi tidak bisa langsung find view by ID, tapi kita mengharuskan memiliki view dulu. Jadi di sini ada sedikit perbedaannya, kita tambahkan view. Jadi di sininya tinggal seperti ini, edit name. Nah, ini nggak bisa langsung find view by ID. Itu hanya bisa diakses di activity, bukan di fragment. Jadi untuk di fragment kita tambahkan view. Baru bisa find view by ID. Nah, view-nya diambil dari sini. Terus berikutnya untuk yang button-nya, button submit. Terakhir nah, kita panggilnya di tengah-tengah ini ya, sebelum return view. Init view, inputannya di sini karena meminta view, kita masukkan view yang ini. View. Gitu. Oke. Pendeklarasian sudah. Kita coba jalankan terlebih dahulu ya. Biasakan di run terlebih dahulu. Run. Oops. Masih building Gradle-nya. Oke. Wah, langsung ada namanya gini. Oke, sudah ada, sudah muncul. Nah, selanjutnya adalah kita coba mengambil data dari Firebase ke sini. Terus kita akan coba ubah. Nah, kita akan ubah
datanya, jadi pas diubah di sini dia tampil. Kita akan coba tampilkan dulu deh. Oke. Sebelum itu kita akan buat kelas dulu, kelas untuk menghandling si Firebase-nya. Jadi untuk segala dependensi atau segala inisialisasi itu kita simpan di kelas yang terpisah. Kita buat kelasnya, namanya misalnya Firebase Utils. Kelas kosong biasa kayak gini. Kita isi dengan Firebase database private final Firebase database get instance terus kita akan buat metodenya untuk pemanggilan referensi yang nanti mungkin kita inginkan atau kita butuhkan. Kita bikin metodenya harus public ya, karena dipanggil di kelas yang lain. Static juga, misalnya get reference oh ya, kembaliannya database reference. Nah ini yang harus dikembalikan, authority-nya return Firebase database yang di sini. Oh nggak bisa, tambahin static kurang. Oke. Get reference. Oke. Ini kasih path-nya string path. Di sini masukin path-nya. Path. Nah, gitu. Jadi ketika kita akan ini memasuki ini ya kita tinggal panggil ininya aja. Atau bila perlu kita bikin path-nya dulu deh. Path atau tag yang tadi yang my name ini nih. Nanti kan mungkin banyak ya, ada my name, ada dan lain sebagainya, ada user, mungkin ada juga item, account dan lain sebagainya. Jadi kita buat terpisah di tag-nya. Bukan private, public, karena dipanggilnya di kasta yang lain. Static final saya pisahkan aja atau gini biar rapih. Ini yang di bawah. Oke. Public static final string my name tag my name pet aja lah, pet. Yaitu ini harus sama ya dengan yang di database, kecil semua digabungkan my name. Oke. Pembuatan Firebase utilnya sudah selesai. Kita akan coba gunakan di sini. Penggunaannya setelah init view, tapi di atas return view. Kita akan coba panggil. Untuk melakukan pengambilan data, lebih baik kita jangan di on create view, tapi di bagian on start-nya. Jadi kita ini untuk yang ngekliknya aja untuk set datanya. Tapi kalau untuk memanggil datanya kita lebih baik di on start-nya aja. Bedanya on start sama
onCreate itu yang paling pertama kali dieksekusi itu ya onCreate dulu, onCreate view dulu. Setelah itu baru onStart. OnStart ini dijalankan ketika halaman tersebut tampil di layar. Sedangkan onCreate view adalah saat pertama kali halaman tersebut dibuat. Jadi jelas ini duluan. Lebih baik sih untuk yang real time untuk membaca itu disimpannya di onStart, bukan di onCreate. Cara pemanggilannya, panggil Firebase util, terus panggil metodenya getReferensi dari tag yang ini, myNamePad, Firebase util, myNamePad. Nah itu, terus nah ini add value event listener, new value event listener. Nah seperti ini, cukup simple. Di onChange-nya apa yang harus kita lakukan? Di onChange-nya tentu saja untuk mendapatkan data yang terbaru ya kita ambil di bagian text view-nya. Ini jangan lupa di titik koma. Text view-nya kan text name ya, text name. Text name set text. Di sininya diambil dari data snapshot, diambil dari sini get value to string. Karena defaultnya dia berupa objek biasa, jadi wajib di ke-stringkan gitu. Karena si teks ini ya harus string. Oke, hanya seperti itu untuk mendapatkan data yang terbaru. Kita coba run. Nah, Andri bisa dilihat kan ya. Jadi dia memang langsung terupdate. Dan nanti kita akan coba untuk lihat real time-nya atau serial time apa sih. Kita akan coba lihat di browsernya, langsung kita bandingkan di sini. Real time itu ya seperti ini. Kalau ada perubahan di sini, ini juga akan berubah. Saya kecilkan dulu. Nah, kita lihat. Kita akan coba ubah di sini. Diklik aja di sini. Misalnya diganti dengan Budi Setiawan. Misalnya gitu. Saya enter. Nah, ini ya. Dia langsung berubah. Itu yang namanya real time database. Tapi di sini kita baru bisa membaca, belum bisa mengirimkan atau merubah data yang ada di sini. Jadi langkah berikutnya kita akan men-trigger si button ini biar bisa merubah data yang ada di server. Gitu. Kita akan coba memberikan aksir di buttonnya. Panggil buttonnya button submit. Set on click listener, new on click listener. Pas di bagian on clicknya, ini hampir sama pada saat kita ngambil kayak gini nih. Firebase util kayak gini. Firebase util, get reference, Firebase util, myNamePad. Nah, set value. Di set value-nya dengan apa? Di set value-nya dengan hasil yang didapat di edit text atau di edit name ini. Jadi tinggal kayak gini ya, edit name.getText to string. Oke. Seperti itu. Cukup simpel kan ya? Kita coba jalankan.
Oke, dia sudah dapat yang terbaru, Budi Setiawan. Kita akan ubah dari sini nih. Misalnya jadi John Doe. Terus klik submit. Nah, dia juga akan berubah otomatis. Kalau ada yang rubah di sini, bisa jadi do aja, enter, dia juga akan berubah. Gitu. Baik, kurang lebih sih seperti itu. Oh iya, ada satu lagi nih. Di video yang sebelumnya itu kita kelupaan. Ini update UI dashboardnya juga udah, get set data di Android Firebase-nya juga sudah. Di video sebelumnya kita kan sudah merubah tema segala macam nih ya. Tapi kita lupa untuk mengubah si iconnya. Jadi icon di aplikasinya itu dia masih standar dari bawaannya seperti ini. Kita pengen ubahnya kayak gimana? Sebetulnya cukup simpel. Kita ke bagian ininya aja, ke bagian manifestnya. Nah, di sini kan icon sama round iconnya itu ada. Untuk rounded iconnya ini, untuk yang iconnya ini. Nah, karena kita sudah punya dan kita udah memasukkan juga si logonya di drawable, nah logo PNG yang ini. Jadi kita tinggal panggil aja ininya dari map kita ubah ke add drawable logo. Ini juga sama untuk roundednya. Gitu. Sesimpel itulah. Kalau untuk konfigurasinya Pak, atau konfigurasi perpindahan server Firebase-nya itu kayak gimana ya? Ini kan udah tersambung ke database yang di situ, terus pengen diubah ke migrasi ke database yang lain. Itu kayak gimana? Di sini bisa dilihat di bagian di dalam sejajar dengan SRC ya. Nah, di sini ada Google Service JSON. Nah, ini adalah konfigurasi server tujuan dari project ini. Jadi kalau misalnya mau diubah ya tinggal diubah aja di sini project ID-nya, storage bucket-nya, package name-nya, bukan package name, sorry, certificate hash-nya, current key-nya dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan diubah dengan Firebase yang diinginkan gitu. Kita coba jalankan untuk melihat perubahan dari logonya. Oke. Ya, logonya sudah berubah ya. Baik, sekiranya sampai sini dulu videonya untuk koneksi awal menggunakan Firebase untuk get dan set datanya. Untuk tutorial selanjutnya, untuk bagian CRUD yang lebih kompleksnya lagi, akan dibahas di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.